kayak ada yang terbang gitu bang dari pohon ke pohon sampai 1, 2, 3 lengkap lengkap. Ada yang ngomong bang, yang muncak cuma 3 orang. Itu pas ternyata ada orang bang, orang bentuknya orang bang, tapi ya saya nggak tahu aslinya. Karena memang nggak ada yang mendaki lagi kan ya? Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di Habis Tanyakan Blik atau di HTB Adventure. Nah, kali ini kita bakalan cerita pengalaman mistis yang kali ini ceritanya agak berbeda karena gak biasanya kita diceritain gitu ya. Kebetulan kali ini kita kedatangan narasumber secara langsung, jadi ceritanya bakalan lumayan seru gitu ya. Langsung aja kita kenalan dulu bersama siapa kan? Kang Ciko. Kang Ciko ya, namanya Kang Ciko. Dan nanti kita bakalan cerita pengalaman mistis Kang Ciko selama melakukan pendakian di salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Oke, stay tune terus di HTB Adventure. Jangan lupa sebelum dilanjutkan menonton, di like dulu, share, dan di subscribe. Oke, berarti kali ini kita bakalan bahas pengalaman mistis Kang Ciko selama berada di Gunung Cikuray ya. Oke Kang, waktu di Cikuray itu kira-kira berangkat ke sana tahun berapa Kang? Kira-kira sih tahun 2017. Itu kalau nggak salah bulan apa ya? Bulan September Oktoberan lah. 3 tahun yang lalu lah. Iya, 3 tahun yang lalu. Tahun 2017. Itu naik ke sana sama siapa aja Kang? Naik ke sana tuh sama saudara 3 orang. Yang pertama namanya ya jangan sebutin aja lah ya, inisial aja. Inisialnya T sama R. T sama R, oke. Ya. Berarti bertiga itu cowok semua? Bertiga cowok semua. Oke. Terus waktu itu perjalanan ke sananya gimana kan? Kalau perjalanan ke sana tuh muncak kita udah planning dari jam 3. Pengennya itu jam 3 itu udah ada di pemancar. Tapi ya karena kondisinya lagi hujan, kita nunggu dulu di warung. Kita baru berangkat lagi sekitar jam habis isya. Habis isya baru berangkat? Iya, soalnya tanggung juga bang. Iya, kalau hujan dipaksain juga kan nggak baik gitu. Habis isya tuh udah reda langsung lanjut. Oke. Nah pas waktu Akang sama teman-teman atau saudara-saudara itu nyampe di pemancar, itu banyak pendaki yang lain juga nggak sih di sana? Oh, waktu itu sih kita cuma bertiga aja, cuma nggak ada yang dia. Paling ada yang udah muncak. Iya, bisa kita bertiga aja tuh. Bisa. Sampai akhirnya Akang dan teman-teman memutuskan buat tetap muncak di malam hari. Kalau gitu sih, ya dari kitanya sendiri pun udah ngobrol dulu. Ini jadi gak muncaknya atau mau nunggu pagi dulu? Katanya sih kata teman yang tadi inisialnya R, ya udah kita paksain aja lah sekarang. Soalnya kan waktu juga kita mepet buat muncak. Akhirnya tetap memutuskan naik, dan jam 10 malam baru mulai pendakian. Nah, kira-kira gimana nih Kang selama pendakian? Kalau pendakian sih kita kan berangkat dari pemancar tuh jam 10. Maju dikit ke sana sekitar jam 11 kita udah di pertengahan pos 1. Dari pemancar sampai ke pos 1 aman, masih aman. Pos 2 di sana bang, mulai kerasa kok ada yang aneh ya gitu. Nggak lama dari sana hawanya kan emang malam gitu, dinginnya tuh beda banget bang. Dinginnya kayak ini dingin kok gak normal gitu. Soalnya kan kita bertiga gitu udah lumayan sering lah muncak, tapi dinginnya gak sedingin ini. Tapi yang jadi anehnya sih bang, dari kita sendiri bertiga ya, kita emang kita gak ngomong satu sama lain, tapi kita saling tatap-tatapan. Oh ini ada yang gak beres nih, soalnya kan dinginnya itu nggak sekujur tubuh. Kalau dingin pegunungan biasa gitu, seluruh tubuh kan kerasa dingin. Tapi ini
kok ada yang lebih dingin gitu. Cuman sebelah bang. Bagian mana? Bagian dari perut ke atas itu dingin banget bang. Padahal kita kan pakai carrier, tas carrier, pakai jaket itu udah di double berapa gitu kalau nggak salah. Tapi tetap dingin gitu bang. Setelah itu mulai masuk ke pos 3 nih? Belum. Masih di pos Masih 2. pos 2. Kalau nggak salah itu pertengahan pos 2. Hawa yang dingin itu mulai gak ada bang, lebih ke panas jadinya. Padahal kan tahulah gunung gitu, ketinggiannya juga pun bisa lumayan itu udah lumayan tinggi gitu ya. Nah terus dari sana sebenarnya kalian bertiga ada ngedengar sesuatu atau ngeliat sesuatu nggak? Kalau ngedengar sih itu pas mau ke pos 2 nya, bentar lagi mau ke pos 2 kita ngedengar sesuatu kayak suara apa ya, jejak kaki bang. Jejak kaki kayak gimana bang, bisa digambarin nggak kira-kira jejak kakinya kayak gimana? Ya jejak kaki kayak kita kan bertiga nih, otomatis ada 6 kaki gitu tetap jejak kaki. 6 itu kan 6 ketukan, iya 6 ketukan. Nah yang lebih anehnya tuh pas masuk ke pos 2, jejak kaki itu tuh kan kayak kita kan bertiga kok kayak rame gitu ya muncaknya. Kayak kita kan pada dasarnya 3 tuh, tapi kita ngerasa bukan bertiga gitu muncak tuh, kayak ada orang lagi di belakang. Tapi nggak ngelihat apa-apa. Kalau ngelihat sih belum di pos 2 belum muncul wujudnya lah gitu. Masih dengar suara-suaranya. Masih dengar suara-suaranya. Nanti lanjut dari situ kita istirahat dulu, gak lama dari sana. Mana ya, kalau gak salah kalau diingat-ingat lagi bang, di pos 2 tuh kita istirahat dulu buat masak mie. Soalnya kan lapar juga tengah malam. Waktu kita masak, pas mau masukin mie nya, tiba-tiba kok ada yang terbang gitu bang, dari pohon ke pohon. Tepat di atas teman-teman. Kalau di atas sih lebih tepatnya kan kita duduknya gini bang, bertiga jajar tuh. Jadi satu fokusnya ke depan kita bang. Itu arah ke pos 3. Jadi kayak kita lagi gini, tiba-tiba di sini terbang. Tiba-tiba terbang di sini. Kayak bayangan hitam bang. Bayangan hitam. Beres makan, kita packing lagi mau ngelanjutin. Tiba-tiba suara yang tadi yang tetap jejak kaki itu muncul lagi bang. Di pos berapa itu? Itu pas mau muncak lagi, pas beres makan dari pos 2 berarti. Dari pos 2 mau muncak lagi, ternyata ada jejak lagi. Setelah itu gimana lagi bang? Setelah itu kita ya lanjutin. Makin atas makin ini ya, makin mulai si jadi merinding. Yang gangguannya ini masih makin apa, ngedeketin gitu ya. Oke, terus gimana kan? Ya kan kita bisa dibilang kita meskipun amatiran juga, kita tahu lah takutnya ada apa-apa. Kita tuh sering absen orang, takutnya ada yang ketinggalan atau apa. Meskipun bertiga juga kan, apa salahnya gitu ngecek. Betul. Pas maju ke pos 3, nggak lama dari pos 2 ada suara jejak kaki itu. Teman tiba-tiba ngajakin absen. Kita absen aja lah, takutnya ada yang ketinggalan atau apa. Absen, pas absen 1, 2, 3 lengkap. Kok lengkap? Jadi ada yang ngomong bang. Jadi kalian tuh 1, 2, 3, tiba-tiba ada yang ngomong lagi di belakang. Tiba-tiba ada yang ngomong lagi di belakang. Siapa yang ngomong lengkap? Coba kan kita yang muncak cuma 3 orang. Itu posisi kalian 1, 2, 3 akan di mana? Iya, paling belakang. Paling belakang. Iya, paling jelas kedengerannya. 1, 2, 3 lengkap. Dari sana tuh kan lagi biasalah jalan. Pas itu tiba-tiba berhenti mereka. Gila. Habis itu gimana kak? Setelah
nggak dengar ada yang ngomong lengkap, otomatis kan kalian juga pada diem kan? pada diem semuanya, dia pada diem pas udah ada yang ngomong lengkap, mereka pada diem. Saya juga pun yang paling belakang loh, kedengarnya paling jelas, diem dulu. Gimana ya, dia mau mencerna dulu gitu, ini siapa kok yang ini yang ngomong lengkap, sedangkan kan saya bertiga di depan, teman ya rekan saya kan 2 di depan, saya paling ujung, sedangkan saya pun tahu yang muncul itu cuma kita bertiga. Kata itunya juga yang tukang tiket ya, kita terakhir nih yang muncak, gak ada lagi yang lain. Kalau ada yang lain juga pasti dikabarin sama dia yang tukang tiket. Terus orang Lanjut lagi, nggak coba nengok ke belakang. coba nengok tuh pas di pos 3, hampir pos 3. Pas dia ngomong, pas ada yang ngomong lengkap tuh nggak berani nengok. Gak berani. Tetap jadi diam dan habis itu langsung jalan lagi. Iya, soalnya kan kita juga bertiga udah ngerasain dari pertama muncak pas di pos 2. Kan udah yang tadi yang tiba-tiba dingin lah, tiba-tiba panas, terus ada jejak kaki. Kita tahu kita tuh cuma bertiga muncak dan terakhir, pasti bakal gak ada orang, soalnya kan gak diizinin juga. Kita juga kan nekat gitu ya. Kalau ada apa-apa ya kita tanggung sendiri. Akhirnya lanjut pas mau pos 3 absen lagi bang, 1, 2, 3 masih ada yang ngomong lengkap. Penasaran tuh pas mau melihat belakang, keburu yang pertama tuh yang inisialnya R, kan dia yang pertama jalan, yang teman saya yang inisialnya R di paling depan, yang T di tengah, saya yang paling ujung terakhir. Penasaran, kok ini siapa ya yang nyebut lengkap. Akhirnya Ngelirik bang, sedikit-sedikit ngelirik, ternyata ada orang bang. orang Bentuknya orang bang, tapi ya saya nggak tahu aslinya. karena memang nggak ada yang mendaki lagi kan ya. Nggak ada. Tapi pas orangnya lihat ke belakang ada orang. Ada orang satu. Itu bentukannya kayak gimana kan? Bentukannya sih kayak orang biasa, tapi saya nggak tahu itu apakah real orang atau ya bisa dibilang lah makhluk halus. Maksudnya si orang yang di belakang itu apakah dia pakai selain pendaki juga, pakai jaket atau gimana gitu nggak? Kalau dia sih pakai Jaket. itu sempat dilihat cuma sedikit doang, udah kelihatan jelas gitu. Dia pakai sama topinya kayak saya gini, topi gini, pakai setelan serba hitam aja lah. Kira-kira kalau dilihat sepintas kayak gitu, kalau dilihat dari gendernya cowok apa cewek kan? Cowok lebih cowok, tinggi kira-kira 170 kira-kira tingginya. Tapi yang menjadi anehnya dia sambil nunduk gini bang, tangan duanya pegang ini carrier gini sambil nunduk lengkap. Ngelihat tangannya nggak? Enggak. Wah, kalau sampai ngelihat nggak tahu tuh kedepannya bakal gimana. Oke, nah itu kan di pos 3-an ya. Pos 3-an akan ternyata dinampakkan oleh seseorang yang memang dari tadi di belakang tuh ngomong lengkap gitu kan. Yang awalnya suaranya doang sampai akhirnya tiba-tiba dia ngomong lengkap lagi dan ngewujudin dirinya juga gitu di belakang si Akang Ciko ini. Nah setelah dari pos 3 itu, apakah si yang tadi itu tetap ngikutin atau gimana kan? Kelanjutan dari pos 3 sampai ke pos 4 atau sampai ke tempat ngecamp itu gimana kan? Kalau orangnya itu ya, kalau bisa disebut orang lah, dia ngikutin sampai ke pos 4. Sampai ke pos 4. Niatnya kan kita mau sampai puncak tuh. Akhirnya sih sampai pos 6 gara-gara ya banyak yang nungguin juga. Yang pertama yaitu tadi yang awal tiba-tiba dingin banget, tapi cuma sebelah gitu. Terus panas sama sebelah juga. Ada tapak kaki. Yang keempat yang itu yang lengkap. Yang kelima yang terbang itu. Terus Terbang pas kan tau lah
masalah di pos 3 Cikuray. Katanya jangan ngecamp, itu pantangan buat pemuncak. Banyak yang ngomong ya, banyak yang ngomong di pos 3 itu benar-benar nggak boleh buat ngecamp karena memang tempatnya dibilang lebih ini dibandingkan pos-pos yang lain gitu ya. Akhirnya Akang dan teman-teman memutuskan untuk tetap naik ke pos 4 dan mudah-mudahan bisa nyampe ke atas lagi gitu. Di pos 4 ada yang baru lagi ternyata Bang. Apa? Yang kayaknya sih kalau dibilang yang kayak tadi yang pas yang kita di pos 2 ada yang terbang gitu Bang. Ini ada yang terbang lagi. Ada yang terbang lagi tapi lebih ke kayak natap gitu Bang, kayak kalau lebih ada yang kayak ngeliatin gitu Bang dari atas. Itu terbang setiap kita maju nggak lama dari sana ada yang terbang lagi, diem lagi, kayak yang diliatin, kayak yang dipantau. Jadi terbang, jadi ngebayanginnya tuh merinding banget. Terbang, tetap di pohon misalnya. Terus di pohon, terus ngeliatin lagi, kayak gitulah. Itu berlangsung berapa lama kan? Sampai pos 5. Tapi ya kesannya sih lebih ekstrim gitu Bang, kayak diliatinnya. Iya kayak ke kitanya juga risih atau ya bukan risih lah, lebih ketakut gitu ya. Gak nyaman gitu. Gak nyaman. Niatnya kita mau sampai puncak, pas ya kenyataannya kan kita dari pos 2 aja udah gini kayak gitu. Berarti itu benar-benar sampai pos 5 tuh benar-benar diikutin terus sama yang itu. Jadi gantian gitu ya. Gantian ya, pos 2 sama ini 3 ini per pos tuh ganti ya. Nah, yang bikin saya penasaran dari pos 5 sampai ke tempat ngecamp, si hantu-hantu ya bisa dibilang hantu lah ya, juri gini tuh ngikutin lagi sampai ke tempat ngecamp nggak sih? Apa udah selesai di pos 5? Kalau kita sih kan niatnya mau sampai ke puncak, emang ya targetan pertama kita. Akhirnya kita nyerah di pos 6, soalnya kan udah gak kuat juga sih, tenaga udah habis sama ya kekuras juga sama yang kayak gituan. Mau gimana? Kalau diterusin ya takutnya ke kitanya juga jadi jadi jelek. Ya udah kita kayak di pos 6 nggak lama di sana masih tetap ada tuh yang terbang. Pas kita ngedirin tenda juga malahan yang terbangnya itu bukan satu aja Bang. Masa? Iya, kayak adalah tiga yang terbang tapi gak tahu apa. Kita sih mau di positif juga udah buyar banget. Pikiran ini pasang tenda mau gak mau lah, gimana aja. Ketiga yang terbang tadi itu ya kurang lebih 3 gitu ya kan, karena penglihatan kita nggak begitu jelas juga gitu ya, cuman ngerasain bener-bener ada yang terbang gitu. Itu kira-kira sama nggak sih bentukannya? Apa misalkan yang satu putih hitam atau gimana? Enggak Bang, kalau kita sih kan emang gak bawa center, gak persiapan kan ya. Dari planning dari jam 3 tadinya mau jam segitu, kira-kira lah ke pos 6 itu masih siang gitu, masih kelihatan sama cahaya bulan. Ini enggak sama sekali kan, emang rimbun ininya. Berarti dari bawah sampai ke pos 6 itu nggak bawa center? Nggak bawa center. Kita dari pertama kelupaan itu bawa center. Kita ngandelin itu aja cahaya bulan. Ya efeknya ya kita nggak bisa lihat apa-apa. Cuman tetap ngerasain gitu ya. Mungkin dia terbang ke daun-daunan, anginnya jadi beda gitu ya. Iya, beda banget. Nah, pas Akang camp di pos 6 itu kan sebenarnya udah jadi camp area juga ya. Banyak biasanya yang camp di sana. Pas Akang kebetulan camp di sana, ada yang camp juga nggak kanan kiri? Kebetulan nggak ada Bang. Nggak ada kebetulan. Nggak ada sama sekali. Cuman kita bertiga. Ini udah nyampe di tempat camp, istirahat di tenda, masak-masak lagi, mungkin makan kayak gitu selama. Enggak. Langsung tidur. Soalnya langsung tidur. Soalnya kan kita juga udah ngerasain udah capek banget. Gak biasanya gitu Bang. Dari sampai ke pos 6 udah kekuras banget. Berarti setelah itu nggak ada gangguan lagi nih selama udah ada di pos 6 sampai pagi nih itu. Sampai pagi sih, sambil nunggu pagi kan itu lumayan lah, beberapa jam juga sampai ke adzan subuh. Kita mau tidur juga susah. Soalnya kan kedengar juga ada yang ketawa lah,
yang terbang-terbang itu kayaknya sih Terus kalau bisa bilang si Teteh. Oh gitu. Cantik bisa dibilang lah. Kalau yang ketawa-ketawa itu juga suara cewek gitu. Yang ketawa sih emang iya suara cewek, tapi kita gak tahu wujudnya gimana. Deket gak suaranya? Deket, malah mah kan kita masangin tenda ala kadarnya. Tenda juga kelihat ada bayangan yang lewat. Ya nggak ada siapa-siapa sama sekali. Nggak ada siapa-siapa. Berarti setelah teman-teman masuk pagi, hanya mungkin udah mulai sarapan dan lain-lain. Itu memutuskan untuk naik atau turun lagi? Enggak bang, itu langsung turun aja. Langsung turun. Pas adzan subuh kita udah nggak kuat, turun aja, nggak bakal benar soalnya ke atas juga. Buat teman-teman semua, jadi itu cerita dari Kang Ciko ya, Kang Ciko dan teman-temannya selama melakukan pendakian di Gunung Cikuray. Mudah-mudahan cerita Kang Ciko dan teman-temannya ini jadi pembelajaran buat kita semua dan jadi pengalaman juga. Perlu kami ingatkan lagi bahwa cerita pengalaman mistis ini bukan untuk menakut-nakuti, Kang ya. Iya. Jadi pas awal kita ngobrol pun Kang punya cerita mistis gak? Biar jadi pengalaman gitu, pembelajaran buat temen-temen. Kalau ke gunung itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh cuman modal nekat doang gitu ya, tapi tetap dengan tadi persiapan dengan matang. persiapan matang gitu. Oke, itu dulu buat cerita pengalaman mistis di Gunung Cikuray, gagal muncak Cikuray kali ini bersama Kang Ciko. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bakalan bercerita lagi dengan Kang Ciko, karena ada salah satu cerita yang bikin saya penasaran dari Kang Ciko, dari Gunung Cikuray juga, di beda pendakian ya kayaknya, beda pendakian, tapi saya penasaran banget sama cerita ini. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi untuk menceritakannya. Jadi untuk video kali ini sampai di sini. See you next video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.